Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya dari grup C bersama rekan saya Audrey akan menjelaskan permainan kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang desain poster permainan kami. Jadi di sini permainan kami ini berjudul Scrabble Remake. Nah, lalu permainan kami ini bertema permainan puzzle, di mana kami membangun atau menyusun sebuah kata. Nah, jadi di desain posternya ini terdapat kata-kata "Let's play Scrabble but make it unique". Ini artinya ayo kita main Scrabble tapi agak unik sedikit. Jadi permainan kami ini agak berbeda dengan permainan Scrabble yang original atau yang aslinya. Nah, jadi di sini juga di desain posternya terdapat alat pada permainan Scrabble kami, yaitu papan Scrabble, ubin Scrabble, kartu, dan roulette wheel, di mana semua alat-alatnya kelihatan pada desain posternya kita. Nah, lalu ini bisa dimainkan juga oleh anak-anak dan orang dewasa. Ya, latar belakang kami membuat permainan ini adalah permainan kami ini bertujuan untuk mengembangkan game klasik. Nah, di mana pada zaman sekarang ini permainan klasik seperti ini sudah semakin ditinggalkan. Nah, pada umumnya banyak orang ingin bermain di HP lah, di Android, di laptop gitu. Jadi kami ingin mengembangkan permainan ini karena permainan ini itu sebenarnya seru, tetapi cuma kurang ada sedikit tambahan permainan lagi, seperti ada tambahan kartu, bonus, dan hukuman-hukuman begitu. Nah, di sini kami membuat permainan Scrabble ini dengan menambahkan adanya bonus dan hukuman serta pertanyaan-pertanyaan yang unik. Nah, tujuan permainan ini adalah sebagai bahan edukasi dan penghilang stres, yaitu karena permainan ini ditujukan untuk bermain bersama keluarga, bersama teman, kerabat gitu, dan menjalin kekompakan yang erat, meningkatkan kemampuan intelektual, dan melatih kesabaran. Jumlah pemain ini berkisar 2-6 pemain agar permainannya lebih seru. Kelengkapan permainan: papan Scrabble, ubin, huruf, praubin, kartu, roulette wheel, kertas, dan alat tulis. Papan Scrabble ini berisi 105 kotak, dan ubinnya ini ada huruf-huruf, dan kartu berisi pertanyaan, roulette wheel berisi hukuman dan bonus, kertas dan alat tulis itu untuk menuliskan poin-poin kita. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya gimana untuk setiap kelengkapan permainannya. Jadi seperti yang dijelaskan rekan saya tadi, jadi di sini ada papan Scrabble di mana terisi 105 kotak. Nah, cuman di sini papan Scrabble permainan kita itu agak berbeda dengan papan Scrabble yang original, di mana yang sebelumnya ada bonus-bonus di papan, sekarang nggak ada. Karena nanti kita punya bonus-bonus itu akan ada di roulette wheel. Nah, selanjutnya di sini ada kertas dan alat tulis yang seperti dijelaskan rekan saya tadi, yang akan menjumlahkan atau menulis hasil skornya kita. Nah, selanjutnya di sini ada ubin dan rak ubin. Nah, di sini untuk setiap ubin ini terdapat huruf dan angka yang berbeda-beda. Nah, jadi kita bisa lihat juga ada ubin kosong, di mana ubin kosong di sini berfungsi untuk menggantikan huruf yang mungkin tidak dimiliki pemain, tetapi pemain ingin membuat huruf menggunakan huruf yang dia nggak miliki. Nah, dia menggantikan ubin tersebut. Namun pada ubin kosong ini dia nggak mempunyai nilai, dia cuma sekedar menggantikan huruf aja. Nah, lalu di sini ada keterangan untuk setiap
angka untuk setiap huruf. Nah, jadi di sini untuk yang huruf yang susah untuk membuat kata seperti huruf K, J, X, dan Q, dan Z, itu nilai poinnya lebih tinggi. Karena memang membuat kata menggunakan huruf-huruf tersebut lebih susah. Lalu keseluruhan dari ubin pada permainan ini ada sekitaran 100 ubin. Dan kalau dilihat dari gambar itu terdapat rak ubin dan juga terdapat kantong di mana nanti ubin-ubinnya akan dimasukkan ke dalam kantong. Selanjutnya di sini ada roulette wheel. Di mana roulette wheel di sini ada bonus dan juga hukuman. Nah, pada bonusnya ini ada satu huruf yang dapat dikalikan dengan 2. Jadi begitu pemain udah menyusun kata, pemain bisa memilih salah satu huruf yang ia ingin kalikan dengan 2 agar skornya mungkin lebih bagus atau lebih tinggi. Nah, ada bonus lainnya yaitu satu huruf dapat ditambah dengan 3, satu kata dapat dikali dengan 2, dan total keseluruhan poin pemain dapat dikali dengan 3. Nah, dan juga untuk hukumannya dapat berupa mengurangi jumlah poin terakhir dengan 10 poin dan melewati giliran menyusun kata. Nah, di sini juga kami ada dare, di mana kalau ada pemain yang mendapatkan dare, ya, nanti pemain lain bisa memberikan hukuman kepada pemain tersebut. Contoh dare-nya itu bisa menyanyi atau mungkin bisa menari gitu. Nah, lalu di sini juga kita punya permainan agak berbeda dengan permainan Scrabble biasanya, yaitu dengan adanya kartu. Nah, kartu di sini ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan seputar pengetahuan umum. Jadi sebelum pemain menyusun kata, pemain harus terlebih dahulu menjawab pertanyaan yang ada pada kartu. Nah, contoh pertanyaan pengetahuan umum itu seperti sebutkan salah satu kota di Indonesia atau sebutkan salah satu pulau di Indonesia. Nah, kartu-kartu pertanyaan ini ada sebanyak 45 kartu dan ada juga 5 kartu kosong. Nah, 5 kartu kosong ini ketika pemain mendapatkan kartu kosong, maka pemain lain bisa memberikan pertanyaan, terserah dia mau memberikan pertanyaan apa, tapi masih seputar pengetahuan umum. Nah, untuk aturan-aturannya di sini, jika pemain tidak bisa membuat susunan kata, maka pemain bisa mengambil ubin baru dengan menukar ubin lamanya. Tetapi dengan syarat dia harus melewati giliran mainnya. Lalu apabila pemain bisa membuat susunan kata, maka dia harus memutar roulette wheel untuk mendapatkan bonus atau hukuman. Nah, lalu di sini ada kata-kata. Kata-kata yang diterima untuk Scrabble ini cuman yang bisa ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang standar. Jadi kalau untuk bahasa kekinian atau mungkin bahasa gaul lah, itu nggak bisa dibuat di papannya, karena cuma menerima kata-kata di dalam Kamus Bahasa Indonesia yang standar. Nah, selanjutnya untuk cara bermainnya, di sini yang pertama, setiap pemain wajib untuk mengambil ubin dari dalam kantong. Nah, ubin-ubin ini kami membatasi untuk setiap pemain mengambil sebanyak 10 aja, biar enggak kebanyakan. Kemudian pemain ini melakukan permainan sweet. Pemain melakukan permainan sweet ini untuk menentukan giliran bermain. Jadi apabila ada pemain yang sudah memenangkan permainan sweet, maka giliran bermainnya akan berlanjut secara searah jarum jam, jadi ke arah kiri gitu. Nah, lalu permainan sweet juga ini akan menentukan siapa yang akan mengambil kartu duluan. Nah, lalu ketika sudah ditentukan siapa yang menang, maka pemenang itu harus menjawab pertanyaan yang tertulis di kartu untuk bisa mendapatkan kesempatan menyusun kata. Apabila pemain tidak bisa menjawab pertanyaan di kartu, maka kartu tersebut akan dioper ke pemain berikutnya, dan pemain tidak bisa menyusun kata. Nah, kemudian, pemain yang akan menyusun kata pertama di papan harus setidaknya menyusun ubin sebanyak 2 dan harus menyentuh bintang yang ada di tengah papan. Nah, untuk penempatan ubin-ubin pada papan ini harus dilakukan secara vertikal atau horizontal, namun tidak bisa secara diagonal. Nah, kan ketika ada pemain yang menyusun ubin, otomatis ubinnya akan berkurang kan? Nah,
ubin-ubin ini akan kemudian diganti dengan yang baru di dalam kantong dengan jumlah yang sama dengan ubin yang barusan aja disusun. Jadi total ubin yang ada di rak pemain akan tetap 10. Kemudian ketika pemain sudah menjawab pertanyaan dari kartu dan juga sudah menyusun kata di papan, maka pemain di sini diwajibkan untuk memutar roulette untuk menentukan bonus atau hukuman yang akan dia dapatkan. Nah, pemain berikutnya kemudian harus mengambil kartu yang baru biar bisa menyusun kata dan juga agar permainan akan terus berlanjut hingga ada pemain yang mendapatkan skor sebanyak 200 poin. Nah, sebanyak 200 poin ini yang akan menentukan siapa yang menjadi pemenang dari game Scrabble Remake ini. Jadi siapa yang mendapatkan skor 200 duluan, dialah yang akan menang permainan Scrabble Remake. Lalu untuk yang terakhir itu pastikan juga untuk menghitung poin-poin dengan menggunakan kertas dan alat tulis. Sebenarnya bisa menghitung dengan menggunakan alat lainnya, misalkan HP atau apa, tapi di sini kami menentukan dengan kertas dan alat tulis. Nah, poin-poin ini bisa dihitung dengan menambahkan angka-angka di sudut kanan bawah ubin yang sudah disusun oleh pemain. Nah, di sini adalah target market kita, yaitu penjualan permainan Scrabble Remake ini. Yang pertama adalah anak-anak hingga orang dewasa. Nah, kenapa anak-anak? Karena di sini permainan kami ini ditujukan untuk pendidikan. Jadi, anak-anak itu dapat mengasah otak mereka dan dapat bermain dengan teman-temannya yang lain. Dan orang dewasa juga dapat bermain karena mereka mungkin lelah saat bekerja, setelah bekerja. Nah, mereka mungkin dapat bermain ini untuk menghilangkan rasa lelah mereka dan rasa stres mereka. Nah, semua kalangan juga dapat bermain. Karena permainan ini dapat ditujukan untuk anak-anak dan hingga orang dewasa. Nah, kelebihan dari permainan kita ini adalah Scrabble Remake ini mudah untuk dimainkan bersama dengan keluarga maupun teman atau kerabat. Karena permainan ini sangat family friendly lah. Permainan ini itu mudah dimainkan karena banyak cara juga untuk mendapatkan bonus poin dalam permainan seperti dalam roulette wheel, poin kita akan dikalikan atau poin kita akan ditambahkan, lalu menyusun kata yang rumit, maka poin-poin kita itu akan semakin banyak. Peraturan tidak rumit. Peraturan tidak rumit ini karena peraturan kami ini cukup simpel. Ya, cuma menyusun kata, setelah saya susun kata itu, kita akan memutar roulette wheel, itu untuk mendapatkan hukuman atau bonus. Dapat mengasah otak. Nah, permainan kami ini adalah permainan yang memiliki tema pendidikan. Jadi, di mana anak-anak dan orang dewasa juga dapat mengasah otak mereka untuk lebih mengerti pertanyaan-pertanyaan ini dengan baik. Nah, perkiraan harga dan keuntungan. Dari papan Scrabble dan Upin sendiri itu seharga 100.000 hingga 105.000. Nah, di sini itu kami membutuhkan papan Scrabble, Upin, lalu kartu pertanyaan. Nah, kartu pertanyaan ini dapat dibuat mungkin seharga 50.000. Lalu jika digabungkan mungkin harga permainan ini akan sekitar 150.000 hingga 200.000. Lalu keuntungan yang akan didapat itu sekitar 50.000. Jadi harga ini dapat ditekan lagi, tetapi mungkin harganya akan sedikit berubah. Jadi mungkin ini perkiraan harga yang bagus. Lalu untuk para investor yang ingin mengambil permainan kami, harap dapat dilihat lagi keuntungannya dan perkiraan harganya. Oke, sekian
presentasi dari permainan Scrabble remake kami. Saya dan rekan saya undur diri. Terima kasih. Terima kasih.